Kali ini jangan sampai kalian itu stres atau mungkin kecil hati dengan berbagai hal yang sering terlihat dalam layar HP kalian, dalam layar kaca kalian. Segala sesuatu yang mungkin bagi kalian itu fantastis dan itu hanya mimpi belaka. Bagi orang yang memiliki harapan dan memiliki usaha dan kemauan dan berdoa terus-menerus, insya Allah, dan itu semua tidak akan mustahil bagi kita, karena semua kesempatan pasti akan datang. Dulu banyak orang-orang sukses juga terlahir dari orang yang tidak punya, dari orang yang tidak memiliki privilege, dengan keadaan yang serba kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua pada kesempatan kali ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam kelancaran pekerjaan, kehidupan maupun aktivitasnya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun di sela-sela itu seringkali kita mendapati kehidupan kita yang tidak menentu, yang mungkin cuaca juga kurang mendukung, namun di sela-sela itu semua, semoga kita semua dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang fenomena yang mungkin sering marak terjadi pada tahun-tahun ini, pada tahun-tahun belakangan, yaitu suatu fenomena yang sering tenar kita sebut dengan flexing, atau menampakkan suatu pencapaian diri yang seringkali disematkan dengan pencapaian materi. Untuk itu, marilah kita masuk pada segmen pepatah hati, perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku semua, dimanapun kalian berada, seringkali kita lihat, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, atau mungkin di YouTube juga ya, atau mungkin di sosial media yang lain, seringkali kita lihat banyak orang yang sekarang begitu marak memamerkan pencapaian-pencapaian yang ia dapat, pencapaian-pencapaian yang ia berhasil untuk capai, dan seringkali itu sering disematkan dengan hal-hal duniawi, hal-hal materialistik. Entah seseorang itu telah memiliki mobil yang mewah, mungkin memiliki pendapatan di umur muda yang begitu amat fantastis, entah mungkin memiliki pakaian-pakaian yang branded yang mungkin bagi ia itu sangat amat prestisius, sangat amat bergengsi, sangat amat high class. Dan itu semua sekarang sudah menjadi hal yang sering kita dapati, entah itu di sosial media, terutama di sosial media ya, entah itu pada infotainment, artis-artis, bahkan pada akhir-akhir ini yang banyak sekali netizen di sosial media kecam, yaitu berbagai macam flexing yang disematkan kepada institusi tertentu, institusi negara tertentu, yang bila dilihat dari pendapatan yang normal, hal-hal yang ada, hal-hal yang mereka pakai atau yang mereka kenakan atau yang mereka gunakan itu nggak sesuai dengan pendapatan yang umum yang seharusnya didapat dari seseorang itu. Namun mereka seringkali menunjukkan berbagai macam hal yang itu sangat menjadikan kita itu kepingin, karena saking mungkin mewahnya, saking mungkin bagusnya barang-barang yang mereka miliki, barang-barang yang mereka pakai,
atau mungkin pakaian-pakaian yang mereka kenakan, atau mungkin aksesoris entah itu jam tangan, tas dan lain sebagainya, yang menjadikan orang lain itu kadang sering berpikir ulang atau sering bahkan sedih dengan kehidupannya sendiri. Kok dia bisa seperti itu ya? Kok aku nggak bisa? Itu suatu efek yang kadang sering terjadi dan menjadikan banyak orang yang kurang cermat melihat sosial media, melihat kehidupan orang lain dengan sekilas, dengan sepintas, menjadikan mereka seringkali kurang mensyukuri apa yang mereka miliki, kurang mensyukuri apa yang ada, yang telah mereka punya. Jadi mereka selalu ingin berharap untuk punya seperti yang mereka orang-orang flexing itu miliki. Itu suatu hal yang kurang sehat bagi saya. Berkehidupan menjadi mungkin akan tidak nyaman, akan merasa lesu. Kok aku sudah kerja keras, kok aku belum bisa seperti itu. Bahkan kadang seperti itu kan, kadang orang-orang itu. Kok ada anak umur 25 yang bisa memiliki penghasilan per bulan 1 miliar misalkan. Berapa miliar misalkan, berapa ratus juta misalkan. Terus kemudian mereka posting di sosial media dengan kesuksesannya. Mungkin bagi orang yang merasakan itu, mungkin itu hal biasa karena memang mereka nyata mendapatkan itu. Tapi bagi orang yang melihat, seringkali kita atau kalian semua teman-teman harus benar-benar punya filter, punya proteksi diri untuk bijak menanggapi atau merasakan atau mengomentari hal-hal flexing tersebut. Ya benar kalau seandainya itu benar, kalau mereka itu memang benar-benar memiliki pencapaian yang sebegitu menakjubkannya, sebegitu mewahnya, sebegitu mapannya, sebegitu luar biasanya yang bikin kita iri, pengen dan ingin juga memilikinya. Tapi kalau seandainya flexing itu hanya sekedar endorsement atau sekedar suatu strategi marketing, suatu strategi agar dia itu dianggap orang kaya sehingga banyak mungkin brand ambassador, mungkin brand-brand yang menjadikan dia brand ambassador, menjadikan ia memiliki peluang-peluang bisnis dengan orang lain karena dirasa orang tersebut yang flexing tersebut merupakan orang sukses dalam kehidupannya sehingga orang merasa percaya kalau seandainya bekerja sama dengannya. Kalau seandainya seperti itu kan kita nggak tahu gitu kan, di balik layar, di balik kehidupan mereka yang sebenarnya itu seperti apa, karena kita kalau di sosial media kan nggak mungkin selalu bertemu dengan mereka, apalagi yang dari luar daerah atau yang di daerah-daerah yang bukan di lingkungan perkotaan. Maka dari itu pentingnya kita untuk menyaring, pentingnya kita untuk sedikit berpikir apakah itu memang benar. Kalau memang benar, ya mungkin jangan sampai menjadikan kita tidak bersyukur atau tidak menyukuri apa yang kita miliki, tapi jadikan itu suatu pemacu bagi kita untuk kita lebih lagi, entah mungkin dari segi pekerjaan kita lebih giat lagi, dari segi pekerjaan kita mencari terobosan-terobosan yang lebih baik lagi, yang lebih cerdas lagi, sehingga kita mampu untuk setidaknya lebih tinggi dari posisi kita sekarang, atau setidaknya lebih baik atau lebih sukses dari kehidupan kita sekarang. Seperti itu teman-teman. Dan juga jangan sampai itu semua menjadikan kita mungkin berkecil hati. Mungkin kita yang berkehidupan yang bukan di perkotaan, atau mungkin yang di perkotaan tapi belum memiliki akses atau network atau kenalan-kenalan atau mungkin peluang-peluang yang mungkin sama seperti mereka. Mungkin dengan kita terus berusaha, kita terus berdoa, kita terus melakukan hal-hal positif, melakukan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk diri kita, mengaktualisasikan diri dengan banyak orang, dengan lingkungan, dengan hidup kita. Siapa tahu dengan itu, dengan ketidakputusasaan kita,
dengan semangat kita, dengan kemauan yang kita pupuk yang semakin tinggi, menjadikan kita mungkin suatu hari nanti bisa sama seperti nikah, bahkan bisa lebih seperti itu. Karena tidak ada suatu hal yang mustahil apabila kita mau semangat, mau berdoa, mau berusaha. Karena Tuhan pun akan selalu menghargai apa yang kita usahakan, akan selalu menjaga kita apabila kita berada di jalur yang benar untuk menggapai itu. Mungkin itu teman-teman, semoga itu semua bisa menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini. Jangan sampai kalian itu stres atau mungkin kecil hati dengan berbagai hal yang sering terlihat dalam layar HP kalian, dalam layar kaca kalian. Segala sesuatu yang mungkin bagi kalian itu fantastis dan itu hanya mimpi belaka. Bagi orang yang memiliki harapan dan memiliki usaha dan kemauan dan berdoa terus-menerus, insya Allah, dan itu semua tidak akan mustahil bagi kita, karena semua kesempatan pasti akan datang. Dulu banyak orang-orang sukses juga terlahir dari orang yang tidak punya, dari orang yang tidak memiliki privilege, dengan keadaan yang serba kekurangan. Seperti yang kita tahu, konglomerat besar di Indonesia itu salah satunya Dato Taher itu yang memiliki Bank Mayapada. Dulu beliau orang biasa. Pak Hermanto Tanoko yang memiliki Jet Avian, Tancorp Group yang punya perusahaan Cleo, beliau dulu, ayah beliau bahkan dulu orang biasa, jualan toko biasa. Akhirnya sekarang memiliki suatu perusahaan yang luar biasa besar, yang nomor 1 di Indonesia ya, PT Jet-nya itu dan Cleo-nya itu. Banyak juga menteri, Pak Sandiaga Uno dulu di PHK dari perusahaannya, sekarang bisa jadi menteri. Semuanya itu tidak akan ada yang mustahil apabila kita mau percaya dan mau berusaha dan terus berdoa dan mengharap kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen apabila channel kami ini bermanfaat bagi banyak orang. Dan baik-baik teman-teman dimanapun kalian berada. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.